Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar sahabat semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Selalu dimudahkan apapun yang teman-teman rencanakan dan apa yang teman cita-citakan. Satu keluhan ya yang tadi sudah kita review di awal perjumpaan ya, ada suara kasar di motor NMAX 155 ya, NMAX All LD. Nah, ini kita coba lihat, kita pastikan apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi sumber masalah terjadi bunyi kasar di motor ini ya. Mekanik melakukan pemeriksaan terkait ya, dan awal langkah mekanik adalah membongkar cover-cover yang kiranya menghalangi menuju pusat yang dikira adanya sumber masalah ya. Oke, kita saksikan dan kita lanjut ke bagian nanti pemeriksaan ya. Untuk diagnosa awal, mekanik dan kita juga tertuju pada satu titik ya. Untuk suara seperti itu biasanya ada muncul dari suara bagian dari head, seputaran atau sekitaran daerah head. Untuk itu kita cek apakah memang benar dari sekitaran head, biasanya ada di bagian klep, ataukah klep yang terlalu longgar bagian celahnya, atau memang ada kerusakan lain ya dari bagian komponen di sekitaran head. Oke, satu persatu komponen sudah kita tanggalkan atau lepaskan dari posisinya untuk mempermudah kita untuk mengakses bagian yang kita diagnosa adanya muncul sumber suara ya. Tangki sudah kita lepaskan ya, ini kita coba bagian sebelah kiri ada pompa air atau water pump, bagian pompa radiator ya. Ini kita coba lepaskan juga supaya kita bisa melihat atau menuju ke titik yang kita diagnosa. Oke, untuk kopnya ya, top headnya sudah kita lepas dan sudah kita bisa melihat kondisi head engine. Nah, kita coba lihat, kita periksa ya, kita topkan dulu untuk TMA nya. Nah, kita pastikan jalan klepnya atau celah klepnya ya, apakah hanya memerlukan penyetelan saja atau memang ada komponen yang rusak ya. Nah, kita periksa satu persatu untuk bagian rocker armnya ya. Nah, ini yang bawah ya, ini kalau bisa kita rasakan ini bisa dikatakan terlalu longgar ya, terlalu tinggi untuk celah klepnya, ini terlalu longgar ya. Untuk yang atas kita coba yang bagian ada PPA. Nah, ini masih sebatas normal. Untuk yang ini konektor PPA nya ini ya teman-teman, ketika PPA aktif itu ininya maju tek. Oke, kita pastikan dulu bagian rocker armnya apakah memang kena atau hanya sebatas penyetelan saja ya. Kita saksikan dan kita lanjutkan nanti ya. Oke teman-teman ya, ini kita coba setelah dibuka bagian cover ini. Nah, ini teman-teman bisa saksikan semuanya ya. Ini bagian rocker armnya memang dirasa ada kena ya nih. Nah, ini yang ini harusnya ya, kelonggaran ini hanya sebatas atau cuma online itu ngikut, yang ngikut ini ketinggalan nih, kayaknya nih kena nih bagian roller armnya. Kita coba saksikan lebih pastinya, kita bongkar semuanya ya. Oke teman-teman, ini sudah kita lepaskan ya, kita pastikan memang yang kena itu memang komponen ini ya. Jadi memang benar ya, ini
bearingnya sudah mulai ke samping juga ada oleng, dan teruntuk ke tengah juga sama. Jadi ini ya sumber masalahnya itu dari sini. Ini belum parah, baru signifikan parah, belum begitu parah, tapi suara sudah mulai muncul dan celah klep berubah dengan sendirinya ya, dengan drastis. Sumbernya dari ini. Jadi kita lihat ya, kita pastikan yang atas apakah memang juga sama atau masih aman ya untuk yang bagian atas atau klep masuk. Oke, untuk yang klep masuk ini aman ya. Untuk rocker arm yang bagian klep in dirasa aman ya. Oke, ini kita tinggal konfirmasi ke customernya, kita menyampaikan keluhan yang dikeluhkan itu dan sumbernya dari mana, dan kita coba koordinasi apakah mau lakukan pergantian atau tidak ya. Kita tetap harus ada koordinasi dan konfirmasi terkait estimasi atau hasil diagnosa dan estimasi harga part yang akan kita ganti supaya tidak ada kepalsuan di antara kita ya. Selain yang tadi kita sudah temukan masalah lain ya, masalah di bagian pelatu klep atau rocker arm. Nah ini sih kita juga periksa bagian cam atau noken as. Nah ini, tapi ini untuk noken as dirasa masih oke, tidak ada kendala lain. Dan dari tekstur atau permukaan satu demi satu kita juga periksa. Alhamdulillah ini masih aman ya. Ini masih bisa dipakai untuk bagian camnya ya. Untuk yang lain juga masih bisa kita pakai dan sudah kita pasang kembali ke posisinya untuk yang bagian rocker arm bagian in ya, atau bagian masuk, karena ini masih oke, tidak ada kerusakan yang berarti dan masih sesuai standar ya. Nah ini yang diganti hanya bagian ini saja yang bawah ya. Dan ini juga kita sudah konfirmasi ke pemilik kendaraan bahwasanya untuk komponen ini udah ada izin, sudah ada persetujuan dari pemilik kendaraan dan tentu menggunakan Yamaha part genuine ya. Untuk memasang cam ya, untuk bagian bearing yang paling dalam itu yang agak susah ya untuk ngepasinnya atau mesenterkannya. Nah ini teman-teman harus ada mengeluarkan tenaga untuk dorongan ya di bagian per tekanan dari PPA ya. Dan teman-teman harus meluruskan ya, menyinkronkan. Itu dia. Oke, seperti itu ya untuk pasnya. Jika sudah pas ke posisinya masing-masing ya, tidak ada yang menghalangi karena memang kita ada tekanan dorongan, masuk kembali ke tempatnya itu dengan mudah ya. Nah ini untuk part yang barunya ya, ini kode spare partnya 2DPE 216001 ya. Ini kita ganti sesuai persetujuan, sesuai dengan konfirmasi juga bahwasannya ini part yang harus diganti dan sudah diklik OK oleh pemiliknya ya untuk melakukan pergantian. Ini part lamanya ya. Kita langsung ke cara pemasangan yang bawah ya. Caranya seperti itu ya teman-teman. Tinggal dipaskan saja. Coba klepnya ya. Oke, seperti itu ya. Nanti celah klepnya kita atur seperti sesuai atau sesuai dengan standarnya ya. Untuk penyetelan katup bagian
in dan X nya teman-teman, atau kita pastikan sesuai standarnya ya. Untuk kondisi penyetelan klep di suhu dingin ya, klep masuk atau celah klep masuk di kisaran antara 0,10 mm sampai 0,14 mm, 0,10 mm sampai 0,14 mm ya. Untuk bagian in yaitu, untuk bagian X nya 0,21 sampai 0,25 mm ya. Oke ya, untuk yang X 0,21 mm sampai 0,25 mm. Itu standarnya ya teman-teman. Untuk penyetelan secara standar spesifikasinya itu, tapi itu disesuaikan lagi dengan kondisi motor di lapangan ya, tidak terpaku ke ini. Apalagi yang khusus untuk motor di pacuan ya, untuk balapan beda lagi. Ini hanya sebatas pedoman saja ya untuk ke standarnya. Oke, semua kita pasang kembali sesuai alur yang tadi kita lepas di awal. Kita pasang kembali komponen-komponen terkait ya. Dan juga untuk penyetelan sudah kita lakukan ya, ini dan mekanik lakukan sesuai standarnya, sesuai spesifikasinya, dan pastikan semuanya terpasang secara presisi, pengencangan juga secara presisi, dan kita tinggal nunggu hasil ya, suaranya seperti apa setelah kita melakukan pergantian, ataukah seperti apa hasilnya ya, apakah memang selesai setelah melakukan pergantian part terkait, atau memang ada komponen lain yang kena juga bukan di bagian ini, jadi suara tetap muncul. Dan mudah-mudahan sih memang ini semuanya sudah terselesaikan dengan satu perkara saja, tidak ada part lain yang harus kita ganti kembali. Oke, kita tunggu hasilnya setelah kita melakukan pemasangan total ya. Oke para sahabat ya, semua komponen sudah kita pasang satu persatu, sudah mulai sinkron ya, sudah mulai tertata rapi. Tinggal pemasangan bagian tangki dan kita dengarkan ya suaranya. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Oke, semuanya ya kita sudah terpasang, komponen-komponen terkait sudah kita pasang. Coba kita nyalakan ya, kita periksa suaranya sudah hilang atau memang masih ada. Inilah ya, nah ini hilang ya, suaranya sudah oke, sudah aman kembali, sudah normal kembali, dan dipastikan bahwa masalahnya cuma satu ya, sumber masalahnya dari situ saja. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan semuanya sehat ya, mudah-mudahan semuanya terhindar dari malapetaka ya. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Yang belum subscribe dibantu ya, share, like, dan komen juga.